cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Baik puji Tuhan, Shalom. Mari pada kesempatan ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan. Kita mau bersekutu lewat firman dan roh, agar kita boleh merasakan berkat, damai sejahtera daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Namun sebelumnya kita angkat doa, kita angkat pujian doa terlebih dahulu. Sebab Kau layak. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Kayak Elisa berdoa, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya.
dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih di sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan Kau berikan bagi kami untuk datang bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan di sore hari ini Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, sebelum kami masuk dalam pujian penyembahan kami Tuhan, kami berdoa, sucikan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, sucikan kuduskan ruangan ini ya Tuhan, biar ada hadirat Tuhan turun penuh atas tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan, rekan-rekan kami mungkin dalam perjalanan, dan Kau menghantarkan mereka tiba dengan selamat, supaya mereka juga dapat bersekutu bersama dengan kami tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah Beston di sore hari ini hanya dalam tangan kasih-Mu. Kami undang kehadiran-Mu Allah Roh Kudus, mari hadir di tengah kami saat ini dalam persekutuan kami, dan kami buka persekutuan Beston di sore hari ini dalam nama Bapa dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dalam kitab Yesaya pasal yang ke-51. Yesaya 51 ayat yang ke-1. Ayat pertama mulai, kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Salingan lama bagaimana? Saya membacakan. Dengarlah olehmu akan daku, hai kamu yang menuntut kebenaran, kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah akan bukit batu, tempat kamu sudah terpahat dari dalamnya, dan akan cebakan batu, tempat kamu sudah tergali. Ya, puji Tuhan. Jadi ini merupakan suatu kalimat penghiburan bagi bangsa Israel di zaman Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel. Itulah kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar kepada bangsa pilihannya. Sekalipun bangsa dan pilihannya ini sudah memberontak terhadap Tuhan, tetapi janji Tuhan yang telah ditetapkan atas bangsa ini akan tergenapi, ya. Maka ini menjadi suatu cerminan yang baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi kita yang betul-betul menyadari hidup kita ini adalah suatu gereja yang terpilih, ya. Berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Artinya kita ini adalah keturunan bangsa Israel secara rohani, ya, secara rohani. Artinya kita sama-sama mengakui Allah di dalam kemuliaan Yesus Kristus, yang di dalam nama Yesus itu sendiri, nama kita sebenarnya sudah terpahat. Kehidupan kita sudah menyatu di dalam Kristus, sebab oleh kelahiran baru kita, lewat kelahiran baru daripada air dan roh. Makanya di dalam suratan Paulus mengatakan kamu sudah dibaptis bersama-sama dengan Kristus. Saat itulah kita pahami bahwa kehidupan kita sebagai gereja Tuhan yang sudah terpahat, sudah menyatu di dalam Tuhan, maka berkat-berkat lewat anugerah yang daripada Allah Bapa itu akan senantiasa menjadi penghibur kita di masa-masa kesulitan sekalipun. Jadi bagi setiap kehidupan gereja Tuhan yang pasti, ya, di hari-hari ini mengalami banyak sekali tantangan, cobaan yang seringkali membuat iman kita, bahasa kerennya ups and down, ya, iman kita jatuh bangun. Tapi anugerah Tuhan, janji Tuhan itu akan tetap tergenapi. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini, kalau kita sudah hidup di dalam janji Tuhan yang sudah tergenapi, ya, yang pertama yang harus kita sadari,
kita harus menjadi orang yang berusaha menuntut kebenaran. Ya. Artinya kalau menuntut kebenaran berarti kita adalah orang-orang yang mau melakukan kebenaran. Sebab kita percaya kita yang sudah hidup di dalam kebenaran itu akan menerima berkat kebenaran. Berkat kebenaran daripada Allah itu ya sebagaimana Allah akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Di dalam perkara kehidupan yang kekal saja itu sudah diberikan menjadi suatu jaminan dalam hidup kita, apalagi perkara di dunia. Kalau bahasa Paulus itu kepada Timotius, bahwa di dalam suatu ibadah kita yang kita lakukan, berbakti kepada Tuhan, nah itu merupakan suatu tuntutan. Kita adalah orang-orang yang menuntut kebenaran. Artinya kita juga harus melakukan tuntutan-tuntutan kebenaran. Salah satunya yang membuat orang-orang percaya itu berbeda dengan orang dunia adalah kita rindu dan selalu suka mencintai ibadah. Makanya di dalam suratan Paulus kepada Timotius, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ya, ayat yang ke-7 ya kalau tidak salah. Ibadah ya. Latihan badani Ya. terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya, Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, terus Karena mengandung janji. karena di dalam ibadah ada janji daripada firman Tuhan, Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup Iya. yang akan datang. baik untuk kehidupan kita sekarang ini, di dalam tubuh yang fana ini, di dalam dunia ini ya, yang kita butuhkan, yang kita perlukan secara jasmani itu akan diberikan jaminan kalau kita betul-betul mau menghidupi tuntutan-tuntutan kebenaran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana mencintai Dia lewat peribadatan ya. Lewat cara kita mencintai ibadah, karena dalam ibadah itu kan kita sudah bersekutu lewat firman dan roh, dalam pujian, di dalam penyembahan kita, dalam setiap korban persembahan kita. Itu sudah menjadi satu paket ya, di dalam ibadah. Dan dalam ibadah itu yang terpenting adalah hikmat yang diberikan kepada kita supaya kita menjadi eklesia ya. Itu bisa merupakan gambaran ya. Arti dari eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kehidupan yang lama, dari dunia ini, masuk kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Itu juga bisa menggambarkan kita yang sudah dipanggil. Artinya kita menjadi sekelompok orang yang mencintai ibadah. Kita udah menjadi orang yang berbeda dengan dengan orang duniawi, dengan orang fasik. Tapi bukan berarti kita ini merasa berbeda dan merasa paling benar. Tidak. Sebagaimana kita tadinya orang yang belum mengenal kasih karunia Allah, yang tadinya kita masih hidup dalam kehidupan jahiliyah, masih percaya mitos, masih percaya kata orang, masih percaya cerita-cerita dongeng-dongeng nenek moyang kita ya, dari suku masing-masing dan sebagainya. Tetapi ketika kita sudah hidup dalam kebenaran, kita sudah memiliki satu kepercayaan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kalau dahulu mungkin kita percaya ya dengan kita menghormati orang tua, bahkan sampai arwah nenek moyang kita sembah, itu dapat memelihara, memberikan damai sejahtera, memberikan kebijaksanaan. Padahal itu sudah berhala ya. Tapi ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, kita sudah tidak percaya lagi dengan itu ya. Kita tidak percaya lagi, tetapi kita hanya memiliki satu kiblat ya, satu arah, satu penyembahan ya. Arah penyembahan yaitu hanya kepada Yesus Kristus yang memberikan jaminan kita keselamatan, akan kehidupan kekal, maupun kesejahteraan, kebijaksanaan, perlindungan selama kita hidup dalam dunia ini. Itu merupakan jaminan ya. Nah, itu yang membuat kita berbeda dengan orang dunia. Sebab kita sudah dipanggil keluar. Artinya, kalau kita menjadi gereja yang sebenarnya, kita menjadi orang-orang yang mencintai ibadah, menghormati ibadah. Tapi bukan berarti juga kita tidak perlu senam, kita tidak perlu beraktivitas, kita tidak perlu berolahraga. Tidak, saudara ya. Di situ dalam ayat tadi juga dikatakan bukan melarang latihan badani, tidak. Cuma diingatkan latihan badani itu
terbatas gunanya. Ya. Kalau dari perspektif firman Tuhan, ya artinya Tuhan tetap mengizinkan kita untuk berolahraga, beraktivitas, ya latihan badani, memelihara, merawat tubuh. Karena kan dalam pengajaran kita mau disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Artinya bukan roh dan jiwa saja yang kita terus tumbuhkan ya dengan bersekutu lewat firman dan roh. Tetapi tubuh juga kita harus perhatikan, saudara ya. Kita harus rawat. Ya ada orang berpuasa menyiksa diri, ya memang bagus, itu bagus. Tapi kalau sudah tidak memakai hikmat, ya untuk apa? Sama saja dia menyiksa tubuhnya. Ya kalau berbicara dalam pergaulan sehari-hari sampai menyentuh pergaulan anak-anak muda, itu kalau menyangkut tubuh itu menyangkut tentang bagaimana sebagai orang Kristen jangan bertato, piercing lah, jangan dalam hal penampilan jangan berlebihan. Nah itu dalam perkara tubuh itu ya. Itu perkara-perkara tubuh harus diperhatikan. Kita mau disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh itu satu paket. Jangan berseberangan. Roh, jiwa kelihatannya kita penyembah yang benar, tapi secara tubuh perbuatan kita itu bertolak belakang. Nah, itu kan aneh. Walaupun nggak apa-apa tubuh penampilan mungkin saya gondrong, tindikan ya ada tato dan sebagainya. Yang penting kan saya penyembah yang benar. Saya melayani Tuhan, saya pergi gereja. Tidak boleh seperti itu. Nggak bisa dipisah-pisah seperti itu. Bukan suatu hal yang terpisah. Tuhan menyempurnakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu dalam damai sejahtera dengan sukacita, dan Tuhan mau itu tergenapi dengan tanpa bercacat celah. Nah, itu sangat spesifik di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Coba kita baca. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu Ya. seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Ya, Kristus. itu doa Paulus kepada jemaat Tesalonika, kepada gereja Tuhan. Itu doa kami sebagai hamba Tuhan kepada jemaat. Supaya damai sejahtera Allah, sukacita roh Allah itu menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuh juga. Sebagaimana roh yang daripada Allah, jiwa yang dikehendaki Allah, tubuh yang dikehendaki Allah. Ya. Jadi perbuatan roh, perbuatan tubuh itu memang harus disempurnakan lewat firman Tuhan. Itu yang disebut terpahat ya. Makanya kita ini kalau kembali lagi kepada firman Tuhan, di sini merupakan suatu perenungan yang baik. Ya. Kalau kita adalah orang-orang yang menuntut berkat lewat kebenaran Allah ya, berkat lewat kebenaran firman Tuhan, maka kita senantiasa mengarahkan pandangan kepada Yesus Kristus yang adalah bukit batu ya, yang tidak akan tergoncangkan. Ada firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, ada generasi yang tidak akan lalu, dia akan melihat suatu kejadian-kejadian sebelum kedatanganku yang kedua kali. Itu menunjuk kepada saya dan saudara yang hidup di akhir zaman ini ya. Tuhan izinkan kita menjadi suatu generasi yang akan melihat banyak orang-orang yang akan menjadi murtad. Manusia akan menjadi jahat. Itu tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Salah kalau kita berpikir, kalau gereja berpikir kedatangan Tuhan Yesus akan ada damai, karena kan menyambut kedatangannya. Padahal bukan seperti itu, saudara. Justru Tuhan Yesus katakan menjelang kedatangan anak manusia itu akan terjadi penyimpangan besar-besaran ya. Kenapa terjadi penyimpangan besar-besaran? Karena ujian itu datang di dalam yang akan menimpa seluruh umat manusia, apalagi manusia-manusia yang beriman. Sebab itu sudah masanya mereka akan disempurnakan ya. Masa-masa pembersihan, masa-masa penyucian ya. Tuhan punya hak dong untuk untuk menguji iman ya. Umat yang katanya berseru-seru atas namanya, umat yang katanya sudah melayani, bernubuat ya, sudah menyembuhkan orang, sudah menyembuhkan, mengusir roh-roh jahat ya. Coba kita baca. Tapi ternyata Tuhan tidak mengenal mereka ya. Ada yang tahu di mana itu? Matius pasal 7
ayat 21 sampai 24. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan Ya. masuk ke dalam kerajaan Bukan surga. setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ya. Lebih lagi dia yang setia melakukan kehendak Bapakku di sorga. Orang yang setiawan itu adalah orang yang bukan cuma mengasihi Tuhan di bibir saja ya, tapi mengasihi Tuhan lewat perbuatan dan dalam kebenaran. Itu kan 1 Yohanes 3:18 ya. Coba kita ke situ dulu. 1 Yohanes 3 yang ke-18. 18 atau 16 itu. 18 ya. Anak-anakku, Ya. marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan Marilah kita mengasihi bukan saja dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, kita kan menuntut berkat kebenaran. Kita sama-sama yakin berkat daripada Allah yang sesuai dengan kebenaran itu, itu berkat yang murni kita terima tanpa ada embel-embel, tanpa ada syarat, tanpa ada kerugian apapun ya. Ya terkadang kita secara manusia menginginkan berkat dari manusia yang mungkin lebih berada. Kita berharap mendapat berkat dari manusia, ya terkadang mengecewakan juga ya. Ada kita berharap kepada manusia, manusia sudah memberikan tapi dia menuntut sesuatu ya daripada kita ya. Itu terkadang kita menemukan suatu jalan-jalan yang seperti itu. Tapi kalau kita mau menuntut kebenaran ya, berkat daripada Allah sesuai dengan kebenaran, itu berkat yang betul-betul berlimpah, mendatangkan damai sejahtera, terlebih berkat kehidupan yang kekal. Asalkan kita mengasihi Tuhan bukan saja di mulut saja, tapi lewat tindakan dan dalam kebenaran. Nah, kita balik lagi. Itu yang dimaksudkan Tuhan dalam Matius 7 tadi. Supaya kita jangan ya sekedar berseru-seru nama Tuhan. Tetapi bukan itu yang menjadi ukuran untuk masuk surga ya. Namun yang melakukannya. Terus pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Nah, garis bawahi. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru akan namaku. Tuhan, Tuhan, Ya. bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, berseru Tuhan, Tuhan, lalu mereka membela diri, yang sebenarnya itu sudah pembenaran dalam konteks itu. Mereka sudah pembenaran ya. Yang mereka berusaha menutupi dosa mereka dengan pelayanan mereka. Yang mereka akui itu di hadapan Tuhan luar biasa ya. Disangka Tuhan itu bodoh ya. Bukankah aku sudah bernubuat ya? Seperti saya mengatakan, bukankah saya sudah banyak berfirman, memberi makan kepada jemaat ya. Terus dan mengusir setan demi namamu. Lalu saya bisa mengusir setan ya demi nama Tuhan. Terus dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saya bisa mengadakan banyak mujizat ya dengan mungkin 2 roti 2 roti 5 ikan atau kebalik 2 ikan 5 roti, saya lupa itu. Bisa memberi makan 5.000 orang. Wah, luar biasa. Bukankah aku sudah melakukan mujizat demi namamu? Terus pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyanglah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, ternyata di pemandangan Allah itu sesuatu hal yang kurang ya. Dan itu juga bisa memberikan kita pengertian bahwa sesungguhnya ya kehidupan sehari-hari itu yang paling terutama ya. Kalau ibadah itu merupakan suatu tuntutan ya. Kita sebagai orang yang beriman dalam 7 hari, 6 hari kita bekerja, 1 hari Tuhan minta kita untuk berbakti. Tetapi yang sebenarnya Tuhan inginkan itu kan suatu persembahan, suatu penyembahan ya. Bagaimana kita menyembah dengan memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang benar, sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan ya, dan yang hidup di hadapan Tuhan. Artinya hidup kita ini setiap harinya kita harus melakukan kehendak Tuhan ya.
untuk mungkin di satu hari, di hari upacara itu, di hari kita beribadah, ya disitulah kita betul-betul berbakti bersama-sama, bersekutu dengan jemaat yang lain. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita pun juga punya tugas, dan itu penyembahan yang benar ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan lewat tubuh kita, lewat perbuatan kita. Itu yang Tuhan inginkan, dan itu yang digambarkan orang-orang yang senantiasa memandang, ya, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat ya. Kita memandang Kristus Yesus sebagai bukit batu ya, yang menjadi tempat perlindungan, yang memberikan kita keselamatan. Di hari-hari ini saudara ya, sangat penting sekali kita selalu mengarahkan pikiran kita, perasaan kita ya, terhadap Kristus yang sudah dibangkitkan. Artinya dalam suatu kebangkitan itu kita percaya kematian saja itu bisa dibuat hidup ya. Orang yang mati bisa dibuat hidup dengan kuasa rohnya ya. Masakan kita tidak percaya akan kuasa Tuhan? Bagaimana kita boleh percayakan kuasa Tuhan ya? Dengan kita mencintai hadirat Tuhan, mencintai doa, mencintai firman. Persekutuan kita dalam penyembahan itu sebenarnya sedang melatih. Kita sedang melatih diri untuk menyembah Tuhan. Saya percaya di hari-hari ini ya, saya pun merasakannya. Banyak sekali mungkin tantangan, cobaan, pikiran, pertimbangan hati. Itu ya bahkan yang membuat kita sepertinya agak sudah mulai padam. Mau menyembah saja, mau naik penyerahan saja, mesti didorong-dorong. Mau baca Alkitab saja, mau buka saja, sepertinya lebih gampang slide handphone ya, buka lock screen, nah itu lebih cepat aksesnya daripada Alkitab. Mau ambil lagi di rak buku, mau buka lagi, bunyi-bunyi lagi, mau cari-cari lagi. Ya, tapi lebih baik ya kita melihat media sosial. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Hal-hal kecil, tapi sebenarnya ya itulah. Kita kalau mau menjadi orang-orang yang menuntut kebenaran, ya kita harus menjadi orang-orang yang siap melakukan kebenaran. Ya. Kita mau menuntut kebenaran daripada Allah. Ya. Kita harus senantiasa memperjuangkan hidup yang benar. Kalau kita mau mendapatkan berkat yang benar ya, itu selalu diingatkan kepada kita ya. Yesaya 33 ayat yang ke-6 ayat yang ke-15. Orang yang hidup dalam kebenaran itu orang yang akan diangkat oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengangkat, nggak ada kuasa manapun yang dapat menurunkan kita. Coba kita buka dulu. Orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran. Yang berbicara dengan jujur. Ia berbicara dengan jujur. Yang menolak untung hasil pemerasan. Ia pasti menolak untung hasil pemerasan. Yang mengebaskan tangannya. Supaya jangan menerima suap. Jangan menerima suap. Waduh. Yang menutup telinga. Supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Ya, jangan mendengarkan segala rencana-rencana jahat. Ya. Yang menutup matanya. Ya. Supaya jangan melihat kejahatan. Menutup mata. Jadi semua akses indera rohani, jasmani itu, kita kalau mau hidup dalam kebenaran itu kita berlaku jujur. Nah, itu yang memang sulit sekali ya di dalam dunia ini, apalagi ketika kita berada di lingkungan pergaulan. Ya bukan merasa paling salah ya kita mau tidak mau berbaur dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bagaimana kita harus bisa memposisikan diri kita ya. Kita harus mempunyai prinsip bahwa kita ini jangan sampai mengikuti ya kehidupan mereka, gaya hidup mereka. Diusahakan kita harus bisa menahan diri. Itu yang seringkali sulit ya. Mengenai suapan, mengenai gosip, membicarakan niat-niat jahat ya, membicarakan kekurangan orang, itu juga tidak baik. Itu bukan tuntutan kebenaran. Kalau kita menerima suap untuk melakukan ketidakadilan, menindas orang, membicarakan orang yang tidak baik ya, sementara kita berdoa meminta berkat kebenaran daripada Tuhan, tapi kita ini tidak melakukan kebenaran. Saya percaya ya, kalau saya pengalaman pribadi ya,
Terkadang ya saya masih punya banyak kekurangan. Tapi terkadang dewasa ini kalau saya mau berdoa menuntut sesuatu kepada Tuhan yang banyak, seperti malu sendiri saudara. Seperti Tuhan kasihan, mau suka ingin ini, ingin itu, tapi kayak ketika meminta udah dijawab dengan sendirinya. Karena kita semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita semakin tahu, semakin paham apa tuntutan Tuhan. Tinggal aplikasinya aja kan, yang sering kali kita masih pergumulan, aduh maju mundur, kalau maju salah, tapi kalau tidak maju juga saya butuh sekali ini. Nah, biasa itu sering kali godaan seperti itu. Nah itulah, semakin hari di hari-hari ini memang kemurnian itu akan menguji kita. Ya tapi kembali lagi ya, ini suatu penghiburan yang saya harus sampaikan. Sekalipun dalam proses kehidupan kita jatuh bangun ya, di dalam iman ya, kalau kita betul-betul sudah dipilih oleh Tuhan, Roma 8 ayat 29-30 itu pasti terjadi. Coba kita baca dulu. Roma 8 ayat yang ke-29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Ya. mereka juga ditentukannya dari semula. Kalau Tuhan sudah memilih saya dan saudara dari semula, maka Tuhan apa tadi? Mereka juga ditentukannya Tuhan akan menentukan hidup mereka. dari semula untuk menjadi serupa Ya, dari semula Tuhan menentukan, membentuk mereka untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dengan gambaran Yesus Kristus. supaya ia anaknya itu Ya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. ya, menjadi yang pertama. Artinya di sini saudara bisa bayangkan, kasih Tuhan itu memandang saudara yang sudah dipilih Tuhan, itu Tuhan selalu mendahulukan. Ya, masakan kita tidak mau mendahulukan Tuhan. Tuhan selalu mendahulukan, memberikan yang terbaik dan paling terbaik ya, untuk saya dan saudara yang betul-betul senantiasa memandang Yesus Kristus sebagai bukit batu ya. Itu menjadi berkat anugerah Tuhan. Terbukti sekali Tuhan betul-betul mencintai kita, mendahulukan kita dengan Dia memberikan nyawanya. Itu suatu bukti nyata. Terus dulu. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, Saudara yang sudah ditentukan dari semula, sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Tuhan akan memanggil masuk dalam pekerjaan yang besar. Terus, Dan mereka yang dipanggilnya, ya, mereka itu juga dibenarkannya. Tuhan akan benarkan mereka. Nah, terus, Dan mereka yang dibenarkannya, mereka yang dibenarkan oleh Tuhan, mereka itu juga dimuliakan. mereka itu juga akan dimuliakan. Jadi sebenarnya ya, dari proses perjalanan hidup kita sama seperti perjalanan bangsa Israel. Kita harus perhatikan itu. Itu sudah menjadi sejarah dalam pemahaman rohani kita. Itu tidak bisa kita hilangkan. Perjalanan bangsa Israel, dari Israel di Mesir, mereka menderita, Tuhan tidak biarkan. Tuhan dengar, itu pun Tuhan dengar karena Tuhan ingat perjanjian daripada nenek moyang bangsa Israel ya. Sudah mengikat janji dengan Abraham. Disitulah Tuhan melepaskan, dan Tuhan menyertai bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Walaupun dalam perjalanan itu saudara harus memperhatikan prosesnya. Saudara harus bisa tahu, generasi tua itu tidak tembus ya. Saya tidak mengartikan ini dalam kehidupan sehari-hari kabar pengantin yang tua-tua tidak masuk kan besar, tidak disempurnakan ya. Nggak ada pengajaran seperti itu. Jangan main dicocok-cocokkan, bukan. Justru saudara yang kita perhatikan apa yang baik di sini. Siapa generasi tua yang sampai sedikit tanah Kanaan, yang keluar dari Mesir? Ada yang ingat gak? Siapa? Dan ragu-ragu kah? Ya? Yosua dan Kaleb, mereka yang stay, tetap setia ya. Bahkan lihat apa tahap ya, fase hidup mereka. Yosua ini kan ya, dari mungkin cuma sebagai sebagai bangsa yang mengikuti Musa ya.
yang akhirnya di hari-hari terakhir itu sudah mau dekat kanan, dia dipercayakan, dia diangkat yang untuk meneruskan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Musa. Yosua ini dan Kaleb ini yang menjadi penerus estafet pelayanan Musa. Itu suatu hal yang harus kita renungkan. Jadi Yosua itu sebenarnya kan berbicara Yosua dan Kaleb. Yosua itu kelahiran dari Efrat, ya. Lalu Kaleb ini dari Yehuda. Efrata itu berbicara berbuah-buah. Yehuda itu berbicara tentang terpuji. Iman gereja yang tembus sampai ke tanah Kanaan adalah iman yang berbuah-buah dan terpuji. Iman yang terpuji itu iman yang teruji, ya. Yang murni, ya. Sudah teruji, bukan seperti emas fana, tetapi menjadi emas yang kekal. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Perjalanan rohani kita, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, ya, kalau mau melihat kemenangan Tuhan, kemenangan yang daripada Tuhan, ya, kita harus memiliki iman yang berbuah-buah. Itulah suatu gambaran kehidupan kita yang menuntut kebenaran, tapi kita juga melakukan kebenaran. Kalau kita menuntut kebenaran, ya itu bisa terjadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 16. Ketika kamu berdoa, kamu meminta kepada Bapa di dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Dalam segala pelayanan saudara, mau pelayanan kepada suami, melayani istri, melayani anak, ya ini saya kesampingkan dulu pelayanan gereja karena sudah hari-hari kita dengar. Pelayanan kepada temanmu, sahabatmu, tetanggamu, ya. Engkau layani itu dengan berkat karunia talenta yang dipercayakan terhadap diri saudara, dan itu saudara ditetapkan di situ, maka apa yang saudara minta untuk kebutuhan pelayanan itu, ya, misalkan suami melayani istri, ya, artinya dalam melayani istri itu ada kebutuhannya. Tapi kalau saudara betul-betul tetap di dalam mengeluarkan buah pelayanan itu dengan setia, Tuhan akan menyediakannya. Coba kita baca sebagai ayat terakhir itu, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, Ya. tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, Ya. dan buahmu itu tetap. Ya, dan buahmu itu tetap. Artinya ada suatu kesetiaan dalam kita mengeluarkan buah. Jangan bermusim, ya, jangan ikut mood, ya. Hari ini berbuah, besok tidak berbuah. Ya, tapi yang Tuhan inginkan buahmu itu tetap, ya. Artinya buah berdoa pun itu seperti mengingatkan kita, tetaplah berdoa, tetaplah mencintai firman, tetaplah mencintai hadirat Tuhan, dan seterusnya. Terus Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, supaya ketika kita meminta segala sesuatu kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus, diberikannya kepadamu. Tuhan pasti menyediakannya. Kalau kita melayani, Tuhan pasti menyediakannya itu, saudara, ya. Yakinlah, dan yang penting bersabar dan percaya. Itu saja kuncinya, percaya dan bersabar kepada waktu Tuhan. Jangan cuma enak dilakukan, waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi tidak sabaran orangnya, ya. Maunya aduh Tuhan, ini sudah besok sudah harinya, ya. Entah mungkin ada tagihan-tagihan, atau mungkin ada sesuatu yang kita harus perlukan, ya, biaya sekolah. Ya jujur saja sebenarnya biaya sekolah kemarin agak terhambat, ya, agak mundur, saudara, ketunda-tunda daripada Joy. Ya, tapi puji Tuhan ternyata betul, ya. Lagu itu kalau kita lirik daripada lagu yang mengandung firman Tuhan itu, kalau kita nyanyikan dengan penuh iman, walaupun berinak air mata terkadang, kalau sepertinya ini masih belum saya rasakan nih waktu Tuhan. Tapi ternyata ketika menjawab, disitulah air mata kita itu bukan air mata kesedihan, tapi air mata bagaimana kita bingung mau membalas kebajikan Tuhan, penuh dengan haru. Ya, di situ kita tidak bisa berkata-kata, ya. Disitulah kita akan mengaku, ya, ternyata waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Puji Tuhan, ya. Ya, itu merupakan suatu kesaksian saya pribadi, dan saya percaya saudara pun punya kesaksian yang indah.
bagaimana pertolongan Tuhan dalam keluarga, dalam kebutuhan, dalam keperluan, dalam pelayanan. Nah, itu yang terpenting tadi. Kalau kita melayani Tuhan bukan semata-mata di gereja saja. Melayani ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tuhan pasti akan sediakan. Kita tidak akan berat meminta kepada Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang belum beres, ya kita ibarat katakan kalau konteks Yohanes 15 itu kan pada ayat yang ke-17-nya, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya pelayanan itu lebih mengutamakan tentang pelayanan sesama. Artinya kalau kita belum ada kedamaian dengan sesama, sulit. Kita semakin dewasa, semakin kita mengerti, kita pun berdoa seperti takut-takut kepada Tuhan, takut salah berdoa ya. Karena kita semakin hari sudah semakin diisi dengan firman Tuhan. Bersyukurlah karena saudara semakin hari semakin penuh dengan firman Tuhan. Nah, makanya kembali lagi, kalau kita sudah ditentukan, kita sudah menjadi pribadi yang terpahat ya di bukit batu Tuhan ya, dikatakan di situ, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada pemulihan. Bangsa Israel yang sudah perjalanan bangsa Israel itu yang sudah sampai kepada Babel ya, ditawan selama 70 tahun lamanya, tapi akhirnya Tuhan juga membalikan mereka. Tuhan bebaskan mereka. Ya itulah kehidupan kita. Ya, sebagai gereja Tuhan terkadang sudah runtuh, kasihan, tapi Tuhan akan bangun kembali. Asalkan ya kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap berseru kepada Tuhan. Di saat kita runtuh, di masa-masa kesesakan, ya percayalah. Kalau kita datang berseru kepada Tuhan, disitulah aku akan menjawab engkau. Ya. Ketika engkau berseru kepadamu, aku akan menjawab engkau. Itu yang menjadi iman kita sebagai orang-orang percaya. Kalau Tuhan sudah memilih saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan engkau. Asalkan kita hidup dalam kebenaran. Dan di lain halnya, ya yang kedua tadi yang saya di awal khotbah saya, yang kedua yang harus kita perhatikan, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, ya janganlah kita menghakimi. Itu selalu saya ingatkan. Sebagai ayat penutup itu Roma 14 ayat 4 ya. Roma 14 ayat 4 tidak salah. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Ya. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Iya. Jadi itu yang diingatkan kepada kita ya. Tadi Roma 4 ya, 14. Ya. Roma 14 Roma 4 14. 14 ayat 4. 14 ayat 4. Oh ya. Ya, Roma 14 ayat yang keempat dikatakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain, takkah ia berdiri, takkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri, tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, jadi itu pasti akan kita alami, saudara. Pasti akan kita alami. Ada masa-masanya kita jatuh. Tapi setelah kita alami itu dan Tuhan memulihkan keadaan kita, nah, kita akan diperhadapkan dengan sesama kita yang mungkin mengalami yang sudah pernah kita alami. Jangan kita lupa kemurahan Tuhan itu. Jangan kita lupa peringatan firman Tuhan ini. Lalu serta-merta kita main menghakimi. Jangan, saudara. Mereka ini yang melayani Tuhan, artinya bukan hamba-hamba Tuhan. Yang menjadi seorang hamba di sini artinya orang-orang percaya yang melayani kehendak Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Pasti ada masa-masa jatuh. Ya.
kita tidak perlu ambil urusan, tetapi kita harus menjadi pribadi yang mendukung dia. Jangan menghakimi akan segala kerja Tuhan, tapi bagaimana kita angkat dia, kita tegur dengan baik-baik, ya kan ada etikanya, kita sudah belajar 4 mata, lalu 6 mata sampai pada jemaat, itu ada prosesnya. Sebagaimana Tuhan menegur si pelacur yang sudah berbuat zina, jelas-jelas itu sudah dihukum mati secara hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus membangunkan dia dan Tuhan mengampuni dia. Bahkan di situ kita bisa melihat ya, ada suatu perbedaan yang signifikan antara ahli-ahli Taurat dengan Tuhan. Kalau ahli-ahli Taurat setelah berargumentasi dengan Tuhan, siapa yang merasa paling suci, dia yang angkat batu, lempar batu. Akhirnya mereka pun sebagai ahli Taurat, sadar diri juga kalau ternyata mereka belum merasa suci, ya. Mereka punya salah dan dosa. Akhirnya mereka melepaskan batu itu dan mereka pergi satu persatu. Tetapi ketika Tuhan Yesus bersama dengan perempuan itu, Tuhan Yesus katakan, adakah seorang dari mereka yang melempar batu? Nah, jikalau tidak ada, demikian aku juga tidak akan menghukum kamu, ya. Kan malu ya kalau mereka yang tidak menghukum, masa Tuhan Yesus mau menghukum? Artinya di situ Tuhan Yesus sedang menunjukkan ya hukum kasih dan anugerah. Itu menjadi suatu kesempatan yang besar supaya manusia itu bisa hidup dalam kebenaran. Ketika mereka hidup dalam kebenaran, menuntut kebenaran lewat berkat-berkat Tuhan, itu pasti akan tergenap. Itulah yang menjadi nasihat kita pada saat sore hari ini. Tetaplah pandanglah Yesus sebagai bukit batu yang senantiasa memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Kemurahan lebih dari lebih dari bahwa lidah memuji Terima kasih Tuhan, pada saat siang sore hari ini kami boleh merasakan kemurahan Tuhan yang begitu besar menyertai kehidupan kami Tuhan, dan kami sadari kemurahan dan anugerah Tuhan lebih daripada kehidupan yang kami miliki di dunia ini Tuhan. Kami sadari seringkali kami berbuat hal-hal yang tidak Engkau perkenankan. Seringkali kami melawan kehendak Roh-Mu Tuhan, yang membuat kehidupan kami Tuhan tidak Tuhan layak di hadapan-Mu. Namun lewat firman Tuhan yang ada, kami yakin dan percaya ketika kami yang sudah dipilih, Engkau akan menentukan kehidupan kami Tuhan. Kau akan membentuk pribadi kami, bahkan Kau melayakkan kami untuk menerima kemuliaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu dalam proses kehidupan kami, Tuhan kuatkanlah hati kami, kuatkanlah iman kami Tuhan, agar kami boleh tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami melayani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini firman Tuhan boleh datang mengingatkan kami. Kami akan terus menjaga arah pandangan kami hanya kepada Kristus saja, yang memberikan kekuatan, yang memberikan jawaban dalam segala pergumulan kami Tuhan.
Kami percaya Engkau sumber jawaban yang pasti, sumber jawaban yang sempurna, dan memberikan keselamatan dalam segala pergumulan kami, menyelamatkan kami dari segala mara bahaya, menyelamatkan kami dari masa-masa kesulitan, menyelamatkan kami dari rasa sakit Tuhan, menyelamatkan kami dari kesusahan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami memperoleh kemenangan yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Setelah kami bersekutu lewat firman-Mu, kami mau membawa diri kami ini Tuhan untuk datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau bangkitkan setiap anugerah-anugerah Roh-Mu Tuhan, untuk kami dapat merasakan hadirat-Mu, menguduskan kami, memberikan penghiburan di hati kami, agar damai dan sukacita menjadi kekuatan yang abadi dalam hidup kami Tuhan. Damai dan sukacita sorgawi menjadi suatu kekuatan dalam diri kami, sekalipun kami menghadapi tantangan yang begitu berat. Kami percaya dengan kuasa Roh-Mu dalam penyembahan kami boleh dilawati, kami boleh dijamah, sehingga kami boleh merasakan pemulihan, kekuatan yang baru. Kami mengalami kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Oleh karena itu, segala bentuk kuasa kegelapan yang mencuri damai sejahtera, yang mencoba menghalang-halangi penyerahan kami dengan berbagai cara, kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Sambungkanlah Roh-Mu. Sandarkan kehidupan kami pada waktu itu.
Karena batu karang itu adalah aku sendiri. Berbahagialah kamu hamba karena aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Mekrau dilicunau dikrau diletunai. Aku datang memberitahukan kepada kamu waspada dan berjaga-jaga. Aku mau supaya kamu selalu rajin bergaul dengan aku melalui doa dan setia menyelidiki kebenaran firman. Karenanya firman dan rohku yang dapat memberikan kekuatan bagi kamu menghadapi dunia air jauh. Lady Counter, hamba-hambaku dan anak-anak, aku yang memanggil dan memilih kamu. Karena aku punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kamu. Mungkin saat ini kamu belum nampak, tapi suatu saat kamu akan nampak. Masa sungguh tidak sia-sia aku memanggil kamu. Aku menjadikan kamu berkat. Aku menjadikan kamu terang di tengah-tengah dunia ini. Terutama di tengah-tengah keluarga kamu, hambaku dan anak-anakku. Kalau firman boleh datang di tengah-tengah kamu saat ini bukan suatu kebetulan, tapi aku punya maksud dan rencana dalam hidup kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang berguna dan berarti di hadapanku. Berusahalah kamu dengan sungguh-sungguh di hari-hari ini, karena tidakkah kamu ketahui kamu akan diperhadapkan dengan masa yang sukar. Tapi aku perlu ingatkan kepada kamu, jangan takut dan gentar. Karena aku berjanji aku ada di pihak orang-orang yang benar. Pemeliharaanku selalu ada dalam hidup kamu. Karena janjiku aku selalu genapi dalam hidup kamu. Dan ingat kamu baik-baik hambaku dan anak-anakku di tengah-tengah kamu menjalankan tugas pekerjaan. Sekecil apapun yang kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena ada hasil yang tidak akan pernah mengecewakan kamu. Ledikan tonight. Berjalan dengan iman, kemuliaan akan nyata di tengah-tengah kehidupan kamu. Beckham tidak dikerai. Sudahkah kamu lihat janji-janjiku aku genapi dalam hidup kamu? Karena apa yang menjadi kekhawatiran kamu, aku sanggup mengadakan dari segala kebenaran. Sebab itu pandanglah kamu kepadaku, masa-masa ini bukan kamu bermain-main, tapi masa kamu harus bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu hal yang kilang gemilang. Lady Council, hambaku dan anak-anakku, aku perlu mengatakan kepada kamu, I speak tonight, bahwa aku sangat mengasihi kamu. Yang walaupun seringkali kamu jatuh bangun di dalam iman dan sebagai manusia, tapi rohku selalu memberikan kekuatan bagi kamu, radikal. Sebab itu pergunakan anugerah yang ada dalam hidup. Tonight, I hambaku. Tonight, sudahkah engkau lihat pertolonganku, apa yang kamu khawatirkan ketika kamu serahkan kepadaku? Aku yang menjadi pembela kamu. Ready now.
Rai, aku berkata kalau langkah awal aku sudah membuka jalan, untuk langkah-langkah selanjutnya aku akan membuka jalan sebesar-besarnya. Adik kau tenang, andalkan aku sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Beg and know the cry, lehesi bikau tenang. Doa kamu tidak menjadi sia-sia. Aku selalu perhitungkan semuanya. Mengerti kakak, baiklah di loterai, pelihara persatuan dan kerukunan kami. Baiklah di loterai, maka kamu akan lihat mujizat itu akan terjadi. Rehesi mikasana, dan aku berjanji di masa-masa sukar dan sulit sekalipun. Bet and know, itu adalah penggenapan firman. Tapi aku berjanji, aku bertanggung jawab dalam hidup kamu. Masa depan kamu ada di dalam tanganmu. Ai debotra di lotunai. Mengertikah kamu? Ai sibik kamu tenang dikerai. Sebab itu taruhlah harapan kamu hanya kepada Tuhan. Kamu akan lihat kemenangan yang besar kamu akan alami. Rahai sibik andelai. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sedang mendengarkan suara di lotunai. Ikai di lotunai. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkat dan anugerah-Mu yang kami boleh rasakan dan kami terima. Semuanya itu menjadi penghibur sejati dalam hati kami. Menjadi kekuatan yang baru Tuhan, agar kami semakin bersungguh-sungguh setia melakukan kehendak-Mu. Kami yang menuntut kebenaran Tuhan, dan berkat janji firman-Mu, mampukan kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan, agar kami boleh memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Terlebih kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau yang mengerti dan memahami. Engkau yang dapat melihat setiap isi hati kami Tuhan, sedalam-dalamnya. Apa yang kami rasakan, apa yang kami Tuhan gumuli Tuhan hingga saat ini. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau akan selalu menyertai dan memberikan jalan keluar Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang yang lebih daripada pemenang, sebab kami boleh menerima kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, biar lewat kuasa firman dan Roh-Mu dapat menyembuhkan bagi kami yang sakit Tuhan, dapat menguatkan kami bagi kami yang lemah, memberikan penghiburan bagi kami yang susah hati. Itu kami terima dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Kami terima kesembuhan kami dengan iman percaya kepadamu Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mengintimidasi hati pikiran kami, membimbangkan kami, meruntuhkan iman kami dengan berbagai cara, dengan segala pikiran negatif, dengan segala hati yang bimbang. Kami tolak usir segala pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, kau tinggalkan kehidupan kami. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Ribidis aidibidit rai delo walarai. Terima kasih Tuhan, pagarilah kehidupan kami dengan pasukan malaikat surgawi. Terlebih kasih karunia Allah menyertai kami semua Tuhan, di dalam segala aktivitas jemaat-Mu Tuhan, simpatisan, kaum keluarga kami, apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati. Engkau memberikan hikmat Tuhan, kebenaran, kejujuran dalam hati mereka, agar mereka juga boleh menerima berkat kebenaran daripada Tuhan. Terlebih kemenangan, damai, sejahtera, sukacita, di mana dunia ini tidak bisa memberikan itu semua selain daripada Engkau Tuhan, yang dapat memberikannya dalam hidup kami, agar kami tetap kuat dan setia di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau jaga lindungi segala apa yang dilakukan jemaat-Mu, dimanapun mereka bekerja, berusaha, berbisnis maupun melayani. Bahkan kaum keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Kau jaga lindungi sanak saudara kami, kakak beradik, orang tua kami.
Tuhan tolong Engkau jaga, lindungi, naungi kehidupan mereka dengan kasih karunia-Mu Tuhan, agar menghindarkan mereka dari segala mara bahaya apapun Tuhan, dari segala oknum-oknum orang jahat Tuhan, dijauhkan semuanya. Tapi lindungilah mereka Tuhan dengan berkat anugerah yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami tetap serahkan rencana Tuhan kami dari GES Banyu Efrata dan Goshen yang akan mengadakan acara Natal Tuhan. Engkau sudah berjanji, Engkau sudah berfirman, Engkau sudah menyediakan semuanya Tuhan. Kami iman itu Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mampu melakukan segala perkara. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pertolongan, Engkau yang bertanggung jawab semuanya Tuhan. Terlebih biarlah apa yang kami lakukan ini semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam acara nanti Tuhan, Engkau tarik setiap jiwa-jiwa yang berkerinduan baik Tuhan, agar kami boleh bersama-sama beribadah merayakan hari kelahiran-Mu. Terlebih kami boleh mendengar firman, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, merasakan kuasa mujizat sampai kami melihat adanya hujan pertobatan, pencurahan roh-Mu Tuhan. Bahkan yang sakit dapat disembuhkan, mujizat boleh dinyatakan Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Diberkatilah tempat yang akan kami pakai. Bahkan Tuhan, cuaca yang baik juga Engkau yang akan menyediakan semuanya Tuhan. Terlebih jiwa-jiwa Tuhan Kau tarik Tuhan, baik dari kaum keluarga kami masing-masing maupun dari teman kerabat kami dimanapun mereka berada. Engkau mampu menggerakkan hati mereka untuk bersama-sama kami beribadah dan menikmati hadirat-Mu serta memperoleh berkat daripada Tuhan. Berkatilah setiap panitia dan jemaat yang boleh melibatkan untuk Tuhan mengadakan acara ini. Biarlah dalam setiap pelayanan kami besar kecil, Engkau Allah yang maha tahu. Berikanlah kami hati yang tulus Tuhan dan suci, untuk kami boleh dapat mengerjakan sesuai dengan bagian kami, yang kami kerjakan dengan penuh kesetiaan dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri beston puasa kami pada saat sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memperhitungkan semuanya dan membalas berkat yang baru atas segala usaha kami ini Tuhan. Kami sadari di jauh daripada sempurna, masih penuh dengan kekurangan, tapi kami percaya Kau Allah yang maha pengasih. Engkau tahu segala pergumulan dan kerinduan hati kami untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan baik, kita akan memberikan sembahan. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati
kasih dalam Tuhan, saya menyaksikannya, penglihatan yang Tuhan izinkan saya lihat dalam kita masuk dalam doa dan penyembahan tadi. Saya melihat seperti lain gitu ya. Tiba-tiba saya melihat batu yang sangat besar gitu, tapi itu batu itu semacam keras gitu ya. Terang menyinari ruangan ini sekalian, dan dari batu itu keluar sesosok kayak putih bersih gitu ya, di jubah putih. Nah itu dia langsung berdiri di depan tante Aci tadi tuh. Tante Aci bilang, akulah batu karang itu ya. Nah terus setelah itu diperlihatkan lagi kepada saya ayat inti kita tadi. Saya teringat dengan itu, saya lihat pas saya ingat ayat itu terlihat di situ bahwa memang Tuhan di batu karang teguh, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia, nah itu yang Tuhan inginkan. Dan setelah itu saya lihat Tuhan berkeliling kita semacam kayak memberkati satu-satu gitu di antara kita ya. Berkeliling satu persatu kita diberkati begitu. Dan saya saat itu merasakan damai sejahtera banget. Nggak tahu kenapa ya, maksudnya pas Tuhan begitu, terus akhirnya Tuhan berdiri di tengah, Dia mengangkat tangan. Akulah batu karang yang itu diulang lagi. Itu yang saya lihat, saya saksikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, penglihatan pertama itu meneguhkan ya, daripada firman Tuhan yang kita sudah dengar. Ya memang bukit batu karang yang teguh itu ya, itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kita tidak akan tergoncangkan, tidak akan tergoyahkan kalau kita memandang kepada Yesus Kristus ya. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, menetapkan kita, memilih kita, itu tidak ada kuasa manapun yang bisa mengubahkannya ya. Ya, artinya tetap percayalah kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, tadi Tuhan menjamah kita, menumpangkan tangan, memberikan damai sejahtera. Itu yang terutama sih. Menjadi modal kita menjalani kehidupan sehari-hari adalah bagaimana hati kita itu penuh dengan damai sejahtera ya. Karena pastilah di masa-masa sulit ini ya, banyak orang kita kan tidak tahu sama kita, mungkin lagi ada masalah dan sebagainya, sehingga impactnya itu kadang ya masuk dalam lingkungan kita, entah dia suka merajuk kah, tiba-tiba ngambek atau marah, emosi dan sebagainya ya. Kita sebagai orang yang sudah mengerti firman kebenaran, kita sebenarnya orang yang sudah bisa memahami psikologi orang lewat firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu yang mengajarkan kita memiliki batin ini yang betul-betul melakukan kehendak Tuhan ya. Jadi harusnya kalau kita sudah mengalami itu, kita sudah memiliki pemahaman itu ya, kita bisa memahami orang-orang lain ya. Terlebih tadi ada juga diingatkan firman Tuhan, jangan langsung kita hakimi ya, tidak boleh. Ya sama seperti kita sudah seperti seorang psikiater. Bagaimana sih seorang psikiater itu menghadapi orang yang penuh dengan kekhawatiran, stres, dia tetap tenang, dia berusaha cari solusi, dia tidak menghakimi, dia tidak menekan, dia tidak mempersalahkan, tapi dia selalu memberikan solusi yang terbaik untuk dia bisa terbebas, terlebih melawan dari segala kelemahannya, batinnya. Ya harusnya kita menjadi orang yang seperti itu ya. Baik, tadi batu karang, terus keluar sosok yang berjubah putih bersih, itulah gambaran Tuhan Yesus. Terima kasih. Selanjutnya Rizka ada Gembala di kurang jelas. Kemuliaan Tuhan yang saya nampak waktu masuk di dalam doa dan penyembahan. Sementara kita masuk di dalam doa dan penyembahan, saya melihat ada satu kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Dan waktu kemuliaan itu turun, saya tadinya sebelum masuk dalam nubuatan ya, saya mendengar ada puji-pujian yang begitu, tiba-tiba kok saya ngikut pujian-pujian itu ya. Nah, sesudah itu tiba-tiba saya melihat seperti apa yang istriku tadi lihat. Kalau saya lihat memang batu yang besar itu, dan di batu itu dia tiba-tiba terbuka, dan terbuka itu tiba-tiba keluar Tuhan Yesus, dan dia langsung berkata bahwa aku adalah yang Tuhan. Kemudian dia mulai berjalan kepada kita semua satu-satu,
supaya dia katakan bahwa aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Dan katakan begitu, kemudian dia katakan bahwa jangan kamu takut, karena kalau aku yang memanggil, memilih kamu, walaupun kamu akan menghadapi banyak tantangan, kau katakan kamu tidak perlu takut, aku tetap ada di pihak kamu dan aku sedia menolong kamu. Dan ada satu waktu kamu akan lihat apa yang aku akan kerjakan dalam kehidupan kamu untuk meyakinkan bahwa aku tidak pernah membiarkan kamu. Kemudian Tuhan perlihatkan kepada saya bahwa di tengah-tengah dunia itu saya lihat saudara-saudara bahwa ada satu kuasa seperti gelap, ya bukan gelap betul tapi kayaknya dia seperti kabut yang gelap begitu. Lama-lama kayaknya berkeliling di atas itu. Aduh, orang-orang pada melihat ke atas, ada yang sudah berjalan dan ada orang-orang sebagian yang melihat ke atas. Dan katakan itu kotor, betul-betul begitu. Dan Tuhan katakan bahwa hal ini akan terjadi, tapi satu hal yang aku yakinkan kepada kamu, aku tetap ada dengan kamu, aku tetap menjaga melindungi kamu. Aku tetap begitu, kemudian Tuhan katakan sebab itu aku minta di hari-hari ini kamu tetap setia untuk melayani aku dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan apapun yang aku percayakan kepada kamu, sekecil apapun, kamu kerjakan dengan sukacita, karena kamu akan lihat ada hasil yang tidak pernah mengecewakan. Dan kemudian sesudah itu saya lihat Tuhan datang di tengah-tengah kita dan dia katakan bahwa aku sangat mencintai kamu. Kemudian seperti apa Ibu sebutkan tadi, saya lihat Tuhan pegang kita, setiap kita di kepala dan di punggung, dan dia katakan percaya bahwa kamu akan rasakan sesuatu terjadi dalam hidup kamu kalau kamu bicara dengan iman. Segala kekhawatiran kamu harus buang jauh-jauh. Waktu dia katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, saya akan lihat ayat 1 ayat yang ke-7 dengan jelas di depan kita. Dia katakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena hanya aku yang dapat memberikan kamu. Itu besar banget ya. Jadi di tiap-tiap kita dikasih tunjuk itu berkatakan, aku tahu pergumulan kamu masing-masing. Satu hal yang aku minta kepada kamu, jangan kamu goyah. Dengan ujian-ujian dan pergumulan yang kamu alami, itu akan membawa kamu untuk lebih dekat kepada. Dan ketika kamu datang kepadaku dan menyerahkan setiap pergumulan masalah kamu akan melihat pembelaanku akan nyata dalam hidup kamu. Karena aku berjanji, aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini. Nah, itu yang saya dengar dengan jelas. Kemudian Tuhan katakan, tetaplah kamu setia melayani pekerjaanku. Dan di mana kamu pergi dan berada, nyatakan kemuliaan yang daripadaku kepada orang lain, agar mereka boleh melihat terang yang ada pada kamu, mereka boleh datang. Di hari-hari terakhir, kamu akan melihat akan ada ketobat-tobat yang baru. Orang-orang akan datang mencari kebenaran, dan mereka akan menerima Tuhan Yesus, menerima aku dengan Tuhan, dan mereka akan dibawa pada keselamatan. Ini adalah janji kepada kamu. Asalkan kamu setia, kamu berikan apa yang kamu terima dari aku, bagikan kepada orang lain. Dan Tuhan katakan, jangan kamu khawatir dan kamu takut di hari-hari ini, karena aku berjanji, aku tetap menyertai kamu. Kemudian saudara-saudara, saya melihat bahwa ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh semua anak-anak Tuhan, khusus kelompok kita yang saya lihat saudara-saudara. Tuhan sangat sedih melihat keadaan kita. Kemudian dia berubah. Waktu dia melihat satu persatu, dia katakan, oh, aku sangat mengasihi kamu. Itu sampai 3 kali saya dengar, aku sangat mengasihi kamu. Dan saya lihat sebagian kecil dia menangis dan dan ingat, pekerjaan yang aku percayakan kepada kamu itu pekerjaan yang mulia. Dan aku berjanji aku tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kamu berjalan sendiri, tapi aku selalu bersama-sama dengan kamu. Dan Tuhan bertanya kemarin, sudahkah kamu melihat bahwa aku pernah meninggalkan kamu? Dan semua pada tidak katakan, tidak Tuhan, dan saya yakin dengan penglihatan ini dapat memberikan kekuatan bagi saya dan bagi saudara sekalian. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya rencana, dan kita percaya apa yang kita kerjakan ini, saya percaya Tuhan akan turut campur tangan. Inilah yang menjadi keyakinan saya. Karena kalau di hal-hal yang lain Tuhan boleh menolong, terutama pembayaran kontrak yang saya khawatirkan semua kemarin. Saya bersyukur kalau hari ini kami sudah bayar. Terima kasih Tuhan, luar biasa Tuhan kami.
Nah, itu sebabnya saya tetap berpendirian, tetap percaya apapun yang terjadi. Saya yakin kalau Tuhan izinkan kami ada di tempat itu, Tuhan akan menyediakan semua. Inilah keyakinan saya di dalam melayani Tuhan, yang walaupun terus terang ya saudara, saya tidak sebanding dengan hamba Tuhan yang lain, tapi saya yakin walaupun saya kecil di mata mereka, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu tetap menyertai dan tetap membela kami di dalamnya. Nah, inilah kesaksian penglihatan saya dan akhir kata terakhir saudara, yang dalam penglihatan tadi saya boleh melihat Tuhan menjamah kita satu persatu dan dia katakan, semangatlah kami dan tetap cinta dan doakan bersama-sama dan bahasa cinta dan lakukanlah pekerjaan dengan baik, dengan sukacita, maka kamu akan lihat ada berkat yang inilah kesaksian penglihatan yang saya nampak pada saat ini. Saya menyaksikan ini dalam nama Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi penglihatan kedua itu nasihat ya, yang tidak perlu ada penjelasan arti-arti rohani. Jadi kita bisa menjabarkannya ya, memahaminya masing-masing. Dan dengan ayat kontrol tadi 1 Petrus 5 ayat 7 mengenai ya kekhawatiran ya, jangan khawatir, tapi percayalah kepada Tuhan yang akan senantiasa memelihara, senantiasa peduli dalam kehidupan kita. Nah, itu menjadi tuntutan kebenaran ya. Kita menjadi orang yang menuntut kebenaran, ya Tuhan akan berikan jawaban itu. Tuhan pasti akan memberikan kebenarannya lewat berkatnya, lewat pemeliharanya. Yang penting hidup kita tetap mengarahkan ya kepada Yesus Kristus, tetap memandang Yesus Kristus sebagai bukit batu, sebagai batu karang yang teguh ya, walaupun diterpa ombak cobaan, tapi kalau kita menyandarkan hidup kita di batu karang yang teguh, saya percaya kita tidak akan tergoyahkan. Puji nama Tuhan. Saya kira itu saja penjelasan dari saya. Kita akan berjumpa pada hari Minggu nanti dengan berkat, kekuatan, kesehatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Buat semuanya, iya, kita akan berdoa untuk persembahan. Nanti Ibu Stepu akan buat persembahan dan makanan. Silakan. Kembali kami naikkan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih kemurahan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah ibadah kami. Kami boleh merasakan kehadiran bersama setiap kehidupan kami. Tuhan, inilah kehidupan kami sebagai kami, dan teruslah Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, supaya kami boleh melihat bagaimana campur-campur melayani setiap kehidupan kami dan kami melayani Engkau. Terima kasih juga dengan firman-Mu Tuhan, nyatakan itu di dalam kehidupan kami, bahkan kami tunjukkan hati kami yang baik, supaya kami boleh melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat ini kami sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Teruskan persembahan kami supaya boleh dipakai untuk membuat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, setelah selesai kami beribadah Tuhan, kami boleh menghadapi meja Bapa. Keluarga hamba-Mu di tempat ini sudah menyiapkan makan minuman bagi kami. Sebelum kami jamah dan cicip Tuhan, suci kuduskan dengan kuasa firman-Mu, supaya ini dapat menjadi bermanfaat bagi tubuh jasmani kami, kesehatan kami, kuatkan Tuhan. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu di tempat ini, apa yang menjadi kebutuhan tempat ini Tuhan, Engkau Allah Jehovah Jireh bagi kami semua. Letakkanlah kuasa-Mu di tengah-tengah keluarga ini Bapa. Engkau berikan kesehatan, semangat dalam mereka melayani pekerjaan-Mu, biar nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati.